Wah, 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 ini gila banget sih. 500 miliar buat main kasino. Duit dari mana tuh? Eits, jangan buru-buru ngejudge yang enggak-enggak ya. Jangan kayak orang-orang di luar sana yang main nuduh tanpa bukti. Tapi emang sih, kekayaan Gubernur Papua, Lukas NMB, lagi banyak diubek-ubek sama netizen. Tapi sebelum tahu faktanya benar atau enggak, mending lihat dulu perjalanan panjangnya sampai bisa menduduki kursi orang nomor 1 di Papua. Siapa yang menyangka kalau ternyata beliau merupakan pamong senior yang sudah merintis karir sejak dirinya lulus dari Universitas Samratulangi. Pria kelahiran 27 Juli 1967 ini dulunya merintis karir di Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Merauke sebagai seorang pegawai negeri sipil. Mungkin gara-gara nggak puas karena kehidupan PNS masa itu yang gitu-gitu aja, Lukas kemudian banting setir menjadi seorang politisi pada tahun 2001, 4 tahun pasca ia mendapatkan status sebagai pegawai negeri. Wih, orang-orang pada berjuang buat jadi PNS, si bapak ini malah ninggalin gitu aja. Tapi kan ninggalinnya juga karena alasan yang jelas. Gak tanggung-tanggung, Lukas langsung menempati posisi Wakil Bupati Puncak Jaya. Jabatan itu lumayan spesial bagi Lukas karena namanya mencatatkan sejarah sebagai orang pertama yang menduduki jabatan tersebut. Maklum, di tahun itu kabupaten ini baru berdiri. Karena itu pula Lukas nggak perlu susah-susah buat kampanye sana-sini. Karena pemilihan kepala daerah di masa itu belum langsung kayak sekarang. Saat menjabat sebagai bupati, sosok Lukas NMB terlatih untuk membentuk citra positif di masyarakat. Nggak ada yang sia-sia. Terbukti hal itu bisa menjadi modal kuat saat kembali maju dalam pilkada. Bukan untuk periode kedua, melainkan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu Gubernur Papua. Pilkada keduanya seumur hidup itu kembali ia menangkan dan menjadikannya Gubernur Papua di usia yang relatif muda untuk periode 2013 sampai 2018. Mantan Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua ini bisa dibilang cukup hoki dalam perjalanan karir politiknya. Hal itu bikin dia yakin buat masuk ke kontestasi politik berikutnya. Untungnya nasib baik kembali berpihak pada politisi Partai Demokrat ini. Lukas kembali duduk sebagai gubernur provinsi paling timur di Indonesia ini untuk periode kedua. Sayang di akhir masa jabatannya ini, Lukas malah harus berurusan dengan Komisi Anti Rasuah gara-gara namanya terindikasi menyetor uang sebesar 500 miliar rupiah untuk permainan kasino. Ada yang bilang kalau ini sah-sah saja. Siapa tahu kan memang tajir melintir. Tapi melihat total kekayaan yang ia miliki, rasanya duit sebesar nominal tadi rada kegedean deh. Soalnya dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ia sertakan sebagai syarat calon gubernur, nominalnya nggak segede itu. Per tanggal 31 Desember 2021 kemarin, total kekayaan Lukas NMB cuma sekitar 33,7 miliar rupiah. Di dalam dokumen tersebut, rupanya juga berisi sederet mobil yang keren-keren. Yang pertama ada Honda Jazz lansiran tahun 2007. Jangan dilihat dari tahunnya ya. Meskipun sudah berusia 15 tahun, buat banyak orang Jazz inilah yang paling membekas di hati mereka. Gak sedikit yang bilang kalau gak ada penerusnya yang lebih baik secara feel mengemudi, bahkan untuk city hatchback yang modern sekalipun.
Jadi jangan heran kalau harga pasarnya masih segitu-gitu aja. Buat yang kondisinya masih apik, masih butuh duit 130 jutaan rupiah buat memboyong mobil ini. Bandingin sama kompetitor utamanya yang bisa 30 juta lebih murah buat di tahun yang sama. Namun ngomongin soal resale value yang nggak turun-turun, koleksi Lucas yang satu ini juga nggak kalah menarik. Yap, Toyota Fortuner tahun 2007 yang harga waktu baru dan sekarang masih lumayan deket. Seenggaknya butuh 200 juta rupiah buat bikin mobil ini nangkring di garasi kamu. Beda sama Fortuner yang lumayan nahan. Lansiran Toyota satu ini punya nasib yang agak beda. Camry memang mobil yang mewah di mata orang Indonesia. Nggak ada yang menyangkal soal itu. Apalagi buat model tahun 2010, seperti yang dimiliki alumni program Magister Hukum Universitas Hasanuddin ini, yang juga sempat digunakan oleh jajaran menteri. Aura elegannya berasa jadi pejabat tiap hari. Tapi itu juga berbanding lurus sama harga spare part yang pastinya nggak semurah Toyota lain. Alasan itu merupakan alibi paling masuk akal kenapa mobil ini cuma dibanderol 140 jutaan rupiah saat ini. Beda sama Land Cruiser yang tetap mahal meskipun usianya udah 12 tahun. Ya memang Land Cruiser memang 2 kali lipat lebih mahal dibanding Camry waktu baru. Tapi harga mobil ini bahkan masih menyentuh 1 miliar rupiah sampai sekarang. Udah. Oh, tentu enggak. Soalnya Lucas masih memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Bukan cuma 1, melainkan 6 petak tanah beserta bangunan yang seluruhnya terletak di kota Jayapura. Salah satunya adalah tanah seluas 300.000 meter persegi dan bangunan 1.000 meter persegi yang ditaksir bernilai 10 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Ada yang nggak kalah gokil nih. Masih ada satu lagi bidang tanah 1.500 meter persegi yang nilainya sampai 2,5 miliar rupiah. Kalau di total aset berupa properti ini bernilai 13 miliar rupiah lebih. Belum selesai, soalnya Lucas masih punya kas dan setara kas yang dihitung-hitung nilainya sampai 17,9 miliar rupiah. Rupanya banyak juga ya. Apalagi kalau ditambah surat berharga yang ditaksir 1,2 miliar rupiah lebih. Emang tajir melintir sih bupati yang satu ini.